أختي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. رب زدنا علما وفهما يا رب العالمين. اللهم استخدمنا في دينك لا تستبدلنا. اللهم استخدمنا في دينك لا تستبدلنا. اللهم استخدمنا في دينك لا تستبدلنا. اللهم ارفع درجاتنا فوق كل الأنام. يا من الأمر كله نسألك أن تسخر لنا جميع الأشياء وأن ترفع وجودنا وأن تخضع لنا أعناق المتكبرين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ayo kita baca surat Al-Fatihah wal Ikhlas. Silahkan. Kita apakah ada pertanyaan tentang pertemuan kemarin? Ada pertanyaan? Tidak ada, Ustadz. Kalau tidak ada, kita mulai saja ya. Hari ini Oke, silakan Ukti Nur Izzati. Silakan baca ya. Faslun al-Mu'rabat. Ukti Nurul Izzati, silahkan ya. Halo Ukti. Oke, silakan Ukti Dewi. Nah, Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah. Wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fi ad-darain. Amin. Faslu al-mu'rabat. Al-mu'rabatu qismani. Qismun yu'rabu bil harokati wa qismun yu'rabu bil hurufi. Apa ini falladhi? فالذي الذي يعرب يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. Atau gimana, Ustaz? Lanjut, Ustaz. Wa kulluha turfa'u bid-dhammati wa tunsabu bil-fathati wa tukhfadu bil-kasrati wa tujzamu bis-sukuni. Wa kharaja an dhalika thalathatu asya'a: jam'ul muannatsis salimu yunsabu bil-kasrati wal ismu alladhi la yansarifu yukhfadu bil-fathati wal fi'lul mudhari'u al-mu'tallu al-akhirihi
يجزم بحذف آخره. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. Lanjut. وأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض. Mana tadi itu? Gimana tadi tuh? Oh ya, apa nih? وينصب ويخفض بالياء. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. خلاص. Tamam. Tamam. Terima kasih. Barakallahu fiik. Oke, silakan Ukti Fitri Amalia. Silahkan bacanya. Ukti Fitri Amalia. Nah, dari Faslu Al-Mu'rabat, Ustaz. Betul dari sana. Faslu Al-Mu'rabat. Al-Mu'rabat qismain. Qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil huruf. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'i: al-ismul mufrad wa jam'ul taksir wa jam'ul muannatsis salim wal fi'lul mudhari alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un. Wa kulluha turfa'u bid dhamma wa tunsabu bil fathah wa tukhfadu bil kasrah wa tujazamu bis sukun wa kharaja an zalika salasatu asya'a. Jam'ul muannatsi salimu yunsabu bil kasrah wal ismu alladhi la yansarifu yukhfadu bil fathah wal fi'lul mudhari al mu'talul akhir yujazamu bihadzi akhiri walladhi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa' at-tasniyah wa jam'ul muzakkaris salimu wal asma'ul khamsah wal af'alul khamsah wa hiya yaf'alan wa taf'alan wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Fa amma saniyatu faturfa'u bil alif wa tunsabu wa tukhfadu bil ya'i. Wa amma jam'ul muzakkaris salim fayurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yukhfadu bil ya'i. Wa ammal asma'ul khamsah faturfa'u bil waw wa tunsabu bil alif wa tukhfadu bil ya'i. Wa ammal af'alul khamsah faturfa'u bin nun wa tunsabu wa tujazamu bil hazfiha. Ya, tamam Ukti. Terima kasih ya. Barakallahu fikun. Oke, silakan Ukti Nur Aziza. Ukti Nur Aziza, silakan. Ukti Nur Aziza ada? Oh, tanpa Facebook ya. Oke, Ukti Nur Hikmah, silakan bacanya. Ukti Nur Hikmah. Oke, Nur Aziza. Oke, silakan Ukti Nur Aziza, silakan.
Ukhti Nur Aziza, ada? Oke, Ukhti Nurul. Oke, tamam. Ukhti Nurul Hidayah, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain. Amin. Fasal al-muhrabat. Al-muhrabatu kismani. Kismun yuhrabu bil harakat wa kismun yuhrabu bil huruf. Falladhi yuhrabu bil harakati arba'atu anwa'. Al-ismul mufradu wa jam'ut taksiri wa jam'ul muannatsis salimi wal fi'lul mudhari alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Wa kulluha wa kulliha wa kullaha wa kulluha tarfa'u bid dhammah wa tunsabu bil fathah wa tukhfadu bil kasrah wa tujzamu bis sukun. Kharaja an dzalika thalathatu asya'a jam'ul muannatsis salim yunsabu bil kasrah wal ismul ladzi la yansarifu yukhfadu bil fathah wal fi'lul mudhari' al mu'tal al akhir yujzamu bihadfi akhirih walladzi yuhrabu bil huruf arba'atu anwa' at-tathniyatu wa jam'ul mudzakkaris salim wal asma'ul khamsah wal af'alul khamsah wa hiya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Fa amma at-tathniyatu fa turfa'u bil alifi wa tunsabu wa tukhfadu bil ya'i wa amma jam'ul mudzakkaris salim fa yurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yukhfadu bil ya'i. Wa ammal asma'ul khamsah faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alif wa tukhfadu bil ya'i wa ammal af'alul khamsah faturfa'u bin nun wa tunsabu wa tujzamu bi hasbiha wa tunsabu wa tujzamu bi hasbiha. Khalas. Oke, jazakumullah khair. Oke, Nam. Sebenarnya nggak ada yang baru di sini ya. Semuanya kita sudah mempelajari semuanya. Jadi saya membaca saja ya. Kalau ada pertanyaan di sini, oke. Kalau ada yang kurang jelas di sini, ya, oke. Katanya faslun al-mu'rabatu qismani. Al-mu'rabatu qismani. Qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil hurufi. Seperti kita pernah mempelajari itu ya. Ada beberapa i'rab, ada beberapa itu kata yang diraba dengan harakat, ada yang diraba dengan apa? Dengan al-huruf. Dan huruf itu maksudnya dengan huruf itu adalah apa? Adalah alif, waw, ya, dan nun. Alif, waw, ya, dan nun. Jadi 4 saja. Oke, 4 saja. Oke, bagian yang i'rabnya dengan harakat. Beliau mulai dengan itu dulu. Kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa al-harakat itu adalah tanda asli pada i'rabnya. Kalau tanda rafa itu tanda aslinya adalah dhamma, an-nasbu tanda aslinya adalah fathah, al-khafdu atau jarru tanda aslinya adalah kasra, al-jazmu tanda aslinya adalah sukun. Oke, jadi falladhi yu'rab bil harakati arba'atu anwa'i. Yang pertama al-ismul mufradu, seperti apa? Ja Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Oke, semuanya dengan harakat. Wa jam'u taksiri, seperti jam'u taksir al-munsharif maksudnya. Jam'u taksir, oke, jam'u taksir itu dua ya.
musrif atau ghair musrif juga. Oke, wa jamu taksiri seperti jaa rijalun, ra'aitu rijalan, marartu birijalin. Atau hadza atau hadhihi masajidu, hadhihi masajidu, shallaitu fi masajida, shallaitu fi masajida. Oke, seperti itu. Setelahnya ada wajamul muannatsi as-salimu seperti ja'at Fatimatu, ja'at Fatimatu, maafkan itu muannats ya. Jamaknya ja'at Fatimatu, ja'at Fatimatu. Seperti itu. Wal fi'lul mudhari'u alladhi lam yattas bi akhirih syai'un seperti yaktubu, lan yaktuba, lam yaktub. Wa kulluha turfa'u bi dhammati wa tunsab bil fathati wa tukhfadu bil kasrati wa tuzzamu bis sukuni. Seperti contoh tadi itu ya. Wa kharaja an dzalika, ini keluar thalathatu asya'a, tiga hal saja yang keluar dari yang tersebut. Yang pertama yang keluar dari sana adalah jam'ul muannatsi as-salimu yunsabu bil kasrati, karena jam'ul muannats salim itu dinasabkan dengan kasro. Contohnya, kalau kata al-muslimatu terletak dalam keadaan an-nasbi, maka kasro menjadi tanda nasbinya, bukan fathah. Tapi al-kasro itu menjadi tanda nasbinya. Contohnya, innal muslimati, maafkan, innal muslimati, innal muslimati, innal muslimati yasumna, innal muslimati yasumna. Inna di sana nasikh, jadi al muslimati di sana adalah ismiyah. Yani al muslimati ismu inna mansub wa alamat nasbihi al kasra niyabatan anil fathah li'annahu jam'ul muannats as-salim, jam'ul muannats as-salimu. Maka seperti itu di sana. Jadi al-kasra menjadi tanda fathah pada jam'ul muannats as-salimu. Wal ismu alladhi la yansarifu yukhfadu bil fathati. Wal ismu alladhi la yansarifu yukhfadu bil fathati. Seperti contoh tadi itu ya. Sallaina fi masajida, fi masajida. Al-fathah di sana menjadi tanda tanda khafdi, pada al-fathah di sana menjadi tanda khafdi. Oke, sallaitu fi masajida, masajida majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al-fathah niyabatan anil kasra li'annahu mamnu min as-sarf. Oke, di sana al-kasra al-fathah menjadi tanda al-khafd di sana. Wal fi'lul mudhari'u al-mu'tal al-akhir yujzam bi hadfi akhirih. Fi'l mudhari' seperti kata seperti rama yarmi, yarmi. Kalau kata yarmi itu dimulai dengan jazim atau memasukinya jazim, oke, maka akhirnya dibuang. Yarmi menjadi lam yarmi, lam yarmi dengan kasrah tanpa dia di akhirnya. Jadi kalau kata ma'irab lam yarmi itu fil mudhari majzum bil lam wa alamatu jazmihi adfiyah. Alamatu jazmihi apa? Adfiyah di sana. Kenapa? Karena itu fil mudhari al-mu'tal al-akhir. Oke. Walladhi yu'rab bil hurufi, dan bagian kedua itu bagian yang pertama alladhi yu'rab bil harakat, tapi yang sekarang ya walladhi yu'rab bil hurufi arba'atu anwa'i, 4 jenis ya atau 4 macam. Yang pertamanya at-tathniyah. Maksudnya dari tathniyah adalah musanna, seperti jaa Muhammadani, jaa Muhammadani, ja'at Fatimatani. Oke, jaa Muhammadani. Muhammadani fa'ilun marfu'un wa alamat raf'ihi al-alifu niyabatan 'ani dhammati li'annahu musanna. Ra'aitu, nah, ra'aitu Muhammadaini, Muhammadaini.
Muhammadaini di sana maf'ulun bihi mansubun wa alamat nasbihi aliyah niyabatan anil fathati li'annahu muthanna. Marartu bi Muhammadaini. Marartu bi Muhammadaini. Muhammadaini maf'ulun bihi Muhammadaini madhratan. Marartu bi Muhammadaini. Muhammadaini ismu majrur biba wa alamatu jarrihi aliyah niyabatan anil kasra li'annahu muthanna. Oke, yang kedua, wa jam'ul mudzakkari as-salimu seperti innal muslimina faizuna. Innal muslimina faizuna. Al-muslimina di sana terletak di tempat ismu inna, jadi menjadi mansub. Al-muslimina ismu mansub bi inna wa alamat nasbihi al-ya niyabatan anil fathati li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Oke. Selain itu faizun itu khabarnya, jadi khabarnya marfu. Faizun khabar inna marfu wa alamat raf'ihi al-wawu niyabatan anil dhamma li'annahu jam'u mudzakkar salim. Tapi kalau dalam keadaan al-khafd itu seperti sallamtu 'alal muslimina. Al-muslimina ism majrur bi 'ala wa 'alamatu jarrihi al-ya niyabatan 'anil kasra li'annahu jam'ul mudzakkari as-salim. Selain itu ada al-khamsa, al-asma'ul khamsa seperti abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika sampai akhirnya. Wal af'alul khamsatu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna wa taf'alina. Taf'alani, yaf'alani, taf'aluna, yaf'aluna dan taf'alina. Kalau dalam keadaan rafa. Tapi kalau dalam keadaan nasb itu nunnya dibuang, sama dengan keadaan jazm juga nunnya dibuang. Seperti yaf'alani, kalau memasukinya jazim atau nasib, kalau nasib dulu menjadi lan yaf'ala, dan membuang nun itu adalah tanda nasbinya. Oke, lam yaf'ala sama, membuang nun di sana adalah tanda jazmiyah juga. Fa'amma at-tathniyatu faturfa'u bil alifi wa tusawwu wa tukhfad bil ya. Oke, sedangkan at-tathniyah itu dirafa dengan alif dan dinasab dikhafad dengan ya. Wa amma jam'ul mudzakkar salimu, sedangkan jam'ul mudzakkar salim itu fa yurfa'u bil wawi, yurfa'u dengan wawi, wa yunsabu wa yukhfadu bil ya, dan dinasab dan dikhafadkan dengan aliyah. Wa amma al-asma'ul khamsatu fa turfa'u bin nuni wa tunsabu wa tujzamu bi hadfiha. Seperti yang enggak ada yang baru di sini ya, karena kan itu saya hanya membacanya saja. Oke, tapi sampai di sini apakah ada pertanyaan atau yang kurang jelas? Silakan kalau ada pertanyaan. Bisa dijelaskan ulang mengenai nasab wa kharja an dzalika thalathatu asya'a. Ya, kalau kita lihat yang di sini, falladhi yu'ru bil harakati arba'at wa jamu taksir, jamu mu'annas salim, wal fi'l al-mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhirih shay', wa kulluha turfa'u bil dhammati wa tusaw bil fathati wa tukhfad bil kasrati wa tuzal bis sukun. Maknanya yang i'rabnya dengan harakat asliyah. I'rabnya dengan apa? Dengan tanda-tanda asliyah. Oke. Sedangkan ada yang keluar, ada yang i'rabnya dengan harakat, tapi harakat itu bukan asli ya. Oke, kan tersebut itu semuanya di'rabkan dengan harakat asli ya.
Sedangkan ada tiga juga yang dirobkan dengan harakat, tapi harakatnya di sana bukan asli ya. Contohnya jam'ul muannats salim yusab bil kasro. Kalau jam'ul muannats salim itu terletak di tempat nasbi, maka kasro menjadi tanda nasbinya. Al kasro itu harakat, tapi itu bukan tanda asli pada nasbi. Tanda asli untuk nasbi itu adalah fathah. Oke, jadi ini keluar dari yang dirobkan dengan tanda-tanda asli. Maka pada alif itu harakat juga. Itu yang pertama, jam mana salim. Yunsab bil kasro, bukan dengan fathah. Kasro, bukan dengan fathah. Jadi itu bukan tanda asli ya. Kalau seperti ini ya, innal muslimati faizatun. Innal muslimati faizatun. Inna dan nasikh, oke, mabna ala fathi lam lawan al-i'rab, oke. Dan al-muslimati ismu inna mansub wa alamat nasbihi seharusnya fathah, tapi enggak, di sini bukan fathah tapi kasrah. Wa alamat nasbihi al-kasratu niyabatan anil fathah, mewakili tanda asli niyabatan anil fathah. Al-kasrah adalah haraka bukan harfu, dan al-kasrah adalah haraka, jadi termasuk yang dirob dengan harakat. Tapi beliau membedakan, beliau memisahkannya dari yang dirobkan dengan harakat asli ya, dengan tanda asli. Paham enggak? Jadi di sini pada al-i'rabnya dengan harakat, tapi harakatnya bukan asli. Tandanya bukan asli. Karena itu beliau bicara ini di sini ya. Wa kharaja an dzalika thalathat asya. Keluar dari yang tersebut. Apa yang kita tersebut itu? Yang i'rabnya dengan harakat. Ada tiga hal juga yang i'rabnya dengan harakat, tapi harakatnya bukan tanda asli ya. Oke, karena itu beliau bicara itu ya, wa kharaja an dzalika thalathatu asya. Yang pertama, jam'ul muannats salim. Kenapa? Karena dinasabkan dengan kasrah bukan fathah. Padahal al-kasrah juga harakat. Yang kedua, wal ismul ladzi la yansarif. Mamnu nasarif juga. Kalau terletak yukhfad bil fathah. Al-fathah itu harakat, tapi al-fathah bukan tanda asli pada khafd. Oke. Wal fi'lul mudhari'u al-mu'tal al-akhir yuzam bihadfi akhirih. Fi'l mudhari' al-mu'tal al-akhir yujiz apa itu? Oke. Yuzam bihadfi akhirih, bukan dengan huruf juga. Oke, tapi yujzam bihadfi akhirih, bukan dengan huruf yang baru di sana. Oke, Ukhti Dewi. Boleh dikasih satu contoh Ustaz yang bagian ini kharaja dzalika salah satu contohnya. Sama seperti tadi itu ya. Kalau jam muannats salim itu seperti contohnya tadi itu, tapi nggak apa-apa sampai kali. Oke, ra'aitu al-muslimati fil masjid. Ra'aitu al-muslimat fil masjid. Ra'aitu kata kerja dengan subjeknya, jadi fil wa fa'il. Oke. Al-muslimati itu terletak di tempat subjek, maafkan, objek. Jadi itu maf'ulun bihi. Dan maf'ulun bihi hukumnya apa? Hukumnya mansub. Al-muslimati maf'ulun bihi mansubun wa alamat nasbihi al-kasrah niyabatan anil fathah li'annahu jam'ul muannatsi as-salim. Oke. Tanda nasbnya di sini kasrah, tapi kasrahnya bukan tanda asli pada nasbi. Karena itu kita menjelaskan bahwa kasrah di sini mewakili tanda aslinya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, wal ismul ladzi la yansarifu, seperti contoh tadi itu juga. Banaina masajid, itu bukan. Sallaina fi masajida. Sallaina kata kerja sama subjeknya. Fi harfu jarri, masajida seharusnya masajid dengan kasrah. Karena kita sudah tahu bahwa setiap isim yang terletak
dia setelah apa itu harfu jarri, maka akhir kasrnya, maka akhir isimnya al-khafdu. Jadi masajida ismu majrur bi fi wa alamatu jarrihi al-fathah. Seharusnya kasrah, tapi karena itu tidak bisa menerima kasrah, oke, itu termasuk mamnu nasraf, tidak bisa menerima kasrah. Fi masajida ismu majrur bi fi wa alamatu jarrihi al-fathah niyabatan anil kasrah li'annahu mamnu min as-sarf. Setelah itu wal fi'l al-mudhari' al-mu'tal al-akhir yujzam bi hadfi akhirih. Fi'l mudhari' mu'tal al-akhir seperti apa? Kata rama, yarmi, da'a, yad'u. Oke, kita mengambil kata yad'u. Yad'u, yaw, dal, al-ain wal waw. Oke, yad'u, lam yad'u al-kafiru rabbah. Lam yad'u al-kafiru rabbah. Oke, lam yad'u, dari yad'u menjadi yad'u. Oke, lam yad'u, lam harf jazm. Oke, kita tidak ke sana sekarang nanti ya. Oke, yad'u fi'l mudhari' majzum bilam wa alamatu jazmihi حذف الآخر. علامة جزمه حذف الآخر، يعني حرف إلا، وعلامة جزمه حذف حرف إلا، وعلامة جزمه حذف حرف إلا. Saya mengulang itu lagi ya. Lam yad'u fi'l mudhari' majzum bilam wa alamat jazmihi hadfu harf al-illa. Oke, Ukhti Dewi. فهمت أستاذ، شكرا. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Ukhti, ini siapa? Ukhti Laili. Ukhti Nur Hikmah ada pertanyaan? Insyaallah nggak ada, Ustaz. Kita maaf ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut saja. Oke, sekarang kita mulai dengan bab al-af'al. Dan sebenarnya saya pernah menjelaskan ini juga, enggak ya, baru di sini. Jadi, tapi kalau ada pertanyaan nggak apa-apa ya. Oke, bab al-af'ali setelah selesai dengan apa itu definisi kalam, al-i'rab, tanda-tanda i'rabnya. Oke, sekarang beliau mulai dengan apa? Al-af'al itu mempunyai 3 macam ya. Yang pertama, madin. Yang kedua, mudhari'. Yang terakhir, amrun. Nahwu, daraba, yadribu, idrib. Daraba, yadribu, idrib. Tapi, oke. Ukhti Nur Izzah, silakan bacanya, bab al-af'al. Naam, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Babul af'ali. Al-af'alu salasatun. Al-af'alu salasatun madi wa mudhari'u wa amrun nahwu daraba wa yadribu wadribu fal madi maftuhul akhiri abadan fal amru majzuma abadan wal mudhari'u makana fi awwalihi ihda zawaidil arba'i allati yajma'uha qauluka anaitu wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula alaihi nasibu aw jazimun fannawasibu asyratan wa hiya an walan wa idan wa fannawasibu asyaratun wa hiya an walan wa idan wa kai
walamukai walamul juhudi wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au wal jawazimu. Lanjut. Wal jawazimu samaniyata asyara. Wal jawazimu samaniyata asyara wa hiya lam walamma wa alam wa alamma walamul amri wad du'ai wala fin nahyi wad du'ai wa in wa ma wa man wa mahma wa idma wa ayu wa mata wa aina wa ayyana wa anna wa haitsuma wa kafaifama wa idan Wa kaifama. wa kaifama wa idan fisya'ri khosatan. Tamam, Ukti. Terima kasih ya. Barakallahu fikum. Oke, silakan Ukti. Siapa yang di bawah di sini? Ukti Nur Aziza, silakan ya. Ukti Nur Aziza. Oh, maafkan, baru ingat ya, maafkan. Oke, sudah ya, terima kasih. Barakallahu fikum. Oke, nah. Sekarang kita mulai dengan Babel Af'al. Babel Af'al. Nam katanya al-af'alu salasatu. Al-af'alu salasatu anwa'. Ada itu kata kerja. Dan kita sudah tahu definisi kata kerja itu ya. Oke. Salah satu anwa', yang pertama kata kerja. Nah, ada kata kerja bukan ke masa lampau, yaitu fil madhi. Ada yang sedang terjadi, ada Oke. Ada yang sudah terjadi itu fil mudhari. Ada yang akan terjadi masa depan, yakni itu fil amr. Oke, fil amr. Dan nahwu contohnya daraba itu artinya dia telah memukul, itu artinya itu perbuatannya sudah terjadi sebelum berbicara. Seperti akala Zaidun ta'aman, itu artinya kejadian itu terjadi masa lampau, pada masa lampau ya. Oke, masa lalu. Sedangkan kalau sedang terjadi digunakan fi'il mudhari, yaitu yadribu, adribu, tadribu, nadribu sampai akhirnya. Adribu, tadribu, nadribu, dan tadribina. Oke, jadi itu artinya kejadian itu sedang terjadi, langsung sedang terjadi. Yang kedua digunakan untuk masa depan juga. Oke, seperti ini ya. Saya sedang berbicara di sini ya. Sa'aktubu darsa itu artinya nanti saya akan menulis buku. Atau maafkan, saya akan menulis dars. Sa'aktubu darsa itu artinya nanti saya akan menulis dars. Oke, tapi yang kedua itu fil amr, kata kerja perintah. Oke, kata kerja perintah seperti idrib, kul. Oke, sampai akhirnya. Penjelasannya ada di belakangnya, oke ya. Oke, fa'amal madhi, sekarang beliau berbicara tentang hukum fil madhi. Hukum fil madhi, dan sebenarnya saya pernah menjelaskan ini ya, apa hukum fil madhi, fil amr, dan fil al-mudhari. Di antara tiganya, dua fil madhi dan fil amr itu hukumnya mabniyani yani. Hukumnya mabniyani. Oke, sedangkan fil mudhari itu asalnya mu'rab, tapi kalau diakhiri dengan nun taukid atau nun niswa menjadi mabniyun,
Oke, wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda az-zawaid al-arba'i yajma'uha qawluka anaitu huwa marfu'un abadan hatta yadkhul alaihi nasibun aw jazimun. Dan al-mudhari' itu adalah kata kerja yang didahului dengan salah satu huruf ini, al-hamzah, alif hamzah, wa nun, wa ya, wa ta. Wa marfu'un abadan, dan hukmunya marfu' abadan, yani mu'rab abadan. Hukmunya marfu' abadan kalau satu nun itu nun niswa atau nun taukid. Hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun. Hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun. Jadi itu marfu' keadaan rafu. Tapi kalau didahului atau memasukinya jazim, oke, akhirnya menjadi majzum. Tapi kalau didahului dengan nasib, akhirnya menjadi mansub. Tapi yang penting fi'il mudhari itu mu'rab kalau tidak bersambung pada akhirnya nun taukid atau nun niswa. Oke, sekarang saya berikan contoh sebelum masuk ke an-nawasib itu. Dan definisi nama apa al-fi'l itu al-fi'lu ma dalla ala ma'nan fi nafsihi wa qatarana di zaman. Jadi kata kerja adalah yang menunjukkan ke makna pada dirinya, waqtarna bi zamani, dan maknanya itu terkaitan dengan zaman, yatalaq bi zaman, yani contohnya kalau kita lihat kata di sana tentang zaman itu mempunyai tiga. Ada zaman madin, ada zaman mudhari', ada zaman amr. Tamam ukhti Fitri. Oke, ini zaman apa? Zaman madhi. Itu artinya sudah terjadi sebelum berbicara. Seperti kata apa? Daraba. Itu artinya dia telah memukul atau dia sudah memukul. Oke, dia memukul itu artinya pukulan itu terjadi pada zaman lampau sebelum saya berbicara. Sedangkan ini tentang fi'il madhi, artinya menunjukkan ke zaman lampau. Sedangkan fi'il mudhari digunakan untuk dua hal. Yang pertama, yang sedang terjadi, sepertinya sekarang saya sedang berbicara. Ana atahaddatsu, saya sedang berbicara. Ana atahaddatsu, digunakan fi'il mudhari untuk itu. Atau untuk masa depan juga. Seperti sa'akhruju, itu artinya sampai sekarang saya belum keluar, tapi nanti saya akan keluar. Sa'akhruju, sawfa akhruju. Sa'anamu, saya akan tidur. Itu artinya sampai sekarang saya belum tidur, tapi nanti saya akan tidur. Jadi fi'il mudhari itu digunakan untuk dua hal. Yang pertama, dan itu asalnya itu digunakan untuk yang sedang terjadi. Oke, atahaddatsu artinya sekarang saya berbicara. Aktubu artinya sekarang saya menulis. Akhruju artinya sekarang saya keluar. Oke? Atau yakhruju, dia sedang keluar. Ya'kulu, dia sedang makan. Oke? Sedangkan al-amr itu adalah kata perintah. Jadi itu selalu terjadi setelah berbicara. Nah, sekarang kalau saya bicara ini, masuklah atau masuklah, itu artinya udkhul. Masuklah artinya kalau laki-laki, yani udkhul, dia akan masuk setelah saya berbicara.
saya diam masuk setelah saya diam. Seperti kum. Kum untuk laki-laki itu kum. Perempuannya kumi. Udkhuli. Perempuan udkhuli. Masuklah. Dia masuk, yakni itu akan terjadi setelah saya berbicara. Belum terjadi, tapi akan. Karena kayak itu ini terjadi masa depan. Masa depan. Jadi di antara tiga ini, ada yang terjadi sebelum berbicara, itu madi. Ada yang sedang terjadi waktu berbicara, itu mudhari. Atau setelah berbicara juga. Sedangkan al-amr untuk masa depan saja. Masa lampau, masa depan saja. Masa yang sedang terjadi atau langsung, oke? Atau masa depan juga. Oke. Jadi fi'il mudhari tidak mempunyai tandanya kecuali dia terletak pada zaman lampau. Oke. Dan salah satu tandanya adalah apa? Dia masukkan tak ta'anis. Tak ta'anis. Tak ta'anis amadi tak ta'anis as-sakina. Maafkan. Kalau kata seperti daraba Muhammadu. Oke. Tapi kalau boleh memasukinya tak ta'anis itu artinya ini fi'il madhi. Seperti apa? Seperti darabat Fatimah. Fatimatu. Darabat Fatimatu. Darabat Fatimatu. Ada digunakan kata lainnya. Qama Muhammadun dan qamat Fatimatu. Ini tak ta'anis. Ini menunjukkan bahwa subjeknya perempuan atau yang bersifat perempuan. Oke, jadi ini fi'il mudhari. Maafkan, ini fi'il madhi. Kita tahu dari mana? Karena bisa memasukinya tak ta'anis atau bisa menerima tak ta'anis. Oke, ini tentang itu. Sedangkan fi'il mudhari mempunyai huruf. Fi'il mudhari mempunyai apa? Mempunyai hurufnya. Maafkan, saya menghapusnya dulu ya. Fi'il mudhari itu mempunyai 3 huruf ya. Yang pertama alif hamzah. Nun, ya, ta. Ana itu alif hamzah, nun, ya, ta. Dan alif hamzah itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk pembicara. Kalau kata seperti, kalau sekarang saya berbicara ya, oke. Kalau saya sedang makan ya, akala, akulu menjadi akulu. Oke, kalau kata seperti saya sedang menulis ya, kataba, kata madinya, kataba. Kalau sedang terjadi, kalau saya, oke, saya sedang menulis aktubu. Yang penting alif hamzah ini digunakan untuk pembicara. Pembicaranya laki-laki atau perempuan sama. Oke, aktubu, ajlisu, adrusu. Oke, saya sedang. Af'alu, oke. Anamu, saya sedang tidur. Oke, sampai akhirnya. Alif hamzah ini digunakan untuk pembicara. Dan selain itu ada nun. Itu, maafkan, saya lupa ini ya. Hamzah itu digunakan untuk satu pembicara. Oke, tapi kalau pembicaranya lebih dari satu orang, 2 ke atas, digunakan nun. Digunakan apa? Digunakan nun. Seperti sekarang kita sedang belajar ya. Nadrusu. Darasa yadrusu, nadrusu. Oke, itu artinya kita sedang belajar ya. Nadrusu, naktubu.
artinya apa? Kita sedang menulis. Oke, kita sedang menulis. Najlisu. Kita sedang duduk. Oke, nusolli. Kita sedang sholat. Nasumu. Nasumu, kita sedang berpuasa. Oke, kita sedang berpuasa. Jadi alif hamzat digunakan untuk satu pembicara, nun digunakan untuk banyak pembicara, atau yang membesarkan dirinya. Yang membesarkan dirinya ini digunakan juga untuk yang membesarkan. Sekarang ya, saya sedang berbicara sekarang ya, tapi mungkin saya membesarkan diri saya, jadi saya menggunakan kata nadrusu, natahaddatsu. Padahal pembicaranya satu orang, tapi dia membesarkan dirinya. Natahaddatsu artinya kami sedang berbicara. Nadrusu artinya kami sedang berbicara, padahal pembicaranya satu orang. Alif hamzat digunakan untuk dua hal. Yang pertama, para pembicara. Yang kedua, satu pembicara yang membesarkan dirinya. Oke, itu tentang hamzat wan nun, alif hamzat wan nun. Selain itu ada ya. Ada ya. Ya digunakan untuk satu laki-laki yang tidak ada di sini, yani orang kedua. Orang ketiga. Oke, orang ketiga al-ghaib, orang ketiga al-ghaib, orang ketiga laki-laki. Kata yaktubu. Yaktubu itu artinya seperti itu artinya dia laki-laki sedang menulis. Oke, sedang menulis. Oke, menulis. Oke, dia laki-laki sedang menulis. Yajlisu, dia laki-laki sedang duduk. Oke, yasumu, dia laki-laki sedang. Oke, digunakan ya untuk laki-laki orang ketiga. Oke, al-ghaib. Orang yang pertama itu adalah mukhatab. Orang pertama, orang kedua. Maafkan, orang kedua ini. Orang yang pertama itu adalah mutakallim. Orang yang pertama itu, orang kedua adalah mukhatab. Oke, orang ketiga adalah ghaib. Jadi digunakan ini ya ini untuk orang ketiga laki-laki. Orang ketiga laki-laki, yaktubu, yajlisu, yadrusu sampai akhirnya. Itu tentang aliyah. Selain ya itu ada yang terakhir yaitu ta. Oke, ta. Yang pertama digunakan untuk orang kedua laki-laki. Digunakan untuk mukhatab, orang kedua laki-laki seperti taktubu. Itu artinya kamu laki-laki sedang menulis. Taktubu, kamu laki-laki sedang menulis. Tajlisu, kamu laki-laki sedang duduk. Tasumu, kamu laki-laki sedang berpuasa. Oke. Apalagi tusolli, kamu laki-laki sedang sholat. Oke, ini tak itu digunakan, yang pertama digunakan untuk orang kedua laki-laki, al-mukhatab. Oke. Selain itu digunakan untuk orang ketiga perempuan juga, dan wazannya sama dengan wazan ini, seperti ini. Hiya, seperti hiya taktubu, itu artinya orang ketiga perempuan itu al-ghaibah.
Itu artinya dia perempuan sedang menulis. Taktubu, dia perempuan sedang menulis seperti Fatimatu taktubu ad-darsa. Itu artinya Fatimah sedang menulis, bukan kamu, tapi dia. Atau hiya, digunakan hiya saja supaya bisa jelas ya. Hiya taktubu ad-darsa. Mungkin saya tanya tentang ukti kamu. Mana ukti Fatimah? Dia sedang menulis. Hiya taktubu ad-darsa. Dia sedang dia sedang makan. Iya takulu. Iya takul. Wazannya sama dengan wazan orang kedua laki-laki. Oke, wazannya sama. Taktubu, tajlisu. Oke, sampai akhirnya tentang cara digunakan ta. Oke, sebelumnya ada yang terakhirnya. Saya harus di sini. Yaitu orang kedua perempuan. Yani al-mukhatabah. Fil mudhari apa? Taktubu. Maafkan. Taktub. Dengan tambahan ya wa nun pada akhirnya. Ini asalnya taktub. Jadi kita menambahkan ya wa nun pada akhirnya. Taktubina seperti kamu perempuan sedang menulis. Kita harus menambahkan ya wa nun pada akhir katanya. Oke, dari sini dengan tambahan ya wa nun pada akhir katanya. Taktubina, ini kamu laki-laki, kamu perempuan sedang menulis. Tajlisina, kamu perempuan sedang duduk. Tasumina, kamu perempuan sedang berpuasa. Kamu perempuan, digunakan taktub. Kita harus menambahkan ya wa nun pada akhir katanya. Ini tentang cara digunakan huruf mudhari, hamzah, nun, ya, ta. Tentang fi'il mudhari. Jadi setiap kata, maafkan, bukan setiap kata, fi'il mudhari harus dimulai dengan salah satu huruf ini. Fi'il mudhari harus dimulai dengan salah satu huruf ini, mungkin alif hamzah atau nun atau ya atau ta. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Lalu apakah ada pertanyaan sampai di sini? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Waduh, Insya Allah. Oke, tamam kalau alhamdulillah. Dan setelah itu kita mengambil an-nawasib. Jadi kata seperti ini ya tubuh. Oke, saya belum menjelaskan keadaan. Saya pernah menjelaskan tetapi nggak apa-apa, diulangi lagi sekarang ya. Dan fil ada 1, 2, 3. Ini keadaan al-fil ya. Oke, ada fil madhi. Ada mudhari. Ada amr. Madin, mudhari, amr. Madhi ini mabniyun. Ini hukumnya. Mabniyun kata di sini mabniun ala fathi daiman. Jadi kalau kita lihat kata seperti daraba Zaidun lissan. Daraba Zaidun lissan. Zaidun telah memukul pencuri. Oke, daraba ini apa hukumnya? Jangan lupa kalau kita mau i'rab kata kerja apa saja. Oke, kalau kata kerjanya di awal jumlah bukan di tengah atau di akhir, di awal jumlah. Kalau kita mau i'rabnya, kita menyebutkan apa dulu? Yang pertama itu jenis katanya. Yang kedua hukumnya atau laqabnya. Setelah itu tandanya. Oke,
jenis katanya, hukumnya, contohnya. Jadi kalau kita mau i'rab daraba itu kita menyebutkan apa dulu? Jenis katanya. Daraba apa kata ini, kata kerja lampau atau mudhari atau amr dari fi'il madhi. Ditulis, kita menulis fi'il madhi. Oh, fi'ilun, tidak. Fi'il madhi. Ini fi'il madhi. Kita mau. Apa hukum fi'il madhi? Atau apa lakum fi'il madhi? Ini yang kedua, lihat. Yang pertama sudah, jenisnya sudah. Yang kedua, apa hukumnya atau lakumnya? Hukumnya apa? Mabaniyun, ini hukumnya. Idan fi'il madhin mabaniyun. Mabaniyun atas apa? Apa tanda ini? Al-fath. Kata di sini apa? Al-fath idan. Fi'il madhi mabaniyun ala al-fathi. Kita bisa menambahkan juga la mahala min al-i'rab, tapi nggak apa-apa kalau tidak, nggak apa-apa. Oke, bisa menambahkan la mahala min al-i'rab artinya tidak mempunyai tempat dalam i'rab. Oke, jadi ini fi'ilun madhin mabniyun 'ala al-fathi. Ini tentang kata kerja. Ini tentang kata kerja. Oke, mabni 'ala al-fathi, katanya fathi dhaiban. Tapi saya mau menjelaskan maksudnya dengan ini. Kalau ada kata seperti darabu, kalau kata seperti darabu, ini fi'il madhi juga. Ini fi'il madhi, ini subjeknya. Jadi kalau kita i'rab ini, kita menyebutkan dulu apa jenis katanya, ini fi'il madhi. Ini fi'ilun fi'il madhi. Oke. Apa hukum fi'il madhi? Mabniyun 'ala al-fathi. Tapi kita bicara ini 'ala al-fathi, tapi enggak ada fathi di sini. Ini dhamma. Ini memang bukan fathi. Jadi di sini boleh ada i'rab ya. Bisa bicara ini mabni 'ala dhammi. Kenapa? Karena harakat yang telah di sini adalah dhamma. Atau mabniyun 'ala al-fathil muqaddar. Ini yang sesuai dengan kata musannifnya. Mabniyun 'ala maftuhan akhir abadan atau apa? Maftuh akhir abadan. Itu artinya mabni 'ala al-fathi daiman. Jadi kalau ada di akhir juga harakat selain fathah itu muqaddar. Tapi kalau harakatnya fathah itu mabni 'ala fathi. Oke. Karena di sini sama dengan harakat yang kalau kalian masih ingat waktu saya menjelaskan al-munasabah. Di sini ada fathah, seharusnya fathah. Setelahnya ada dhamma yang harus ada sebelum waw. Jadi ba di sini nggak bisa menerima dua harakat. Ba tidak bisa menerima dua harakat. Karena kan itu ini dibuang dan dipikirkan keberadaannya di sana. Jadi mabniyun 'alal fathil muqaddar. Mabni 'ala fathil muqaddar di sini. Dan waw di sini adalah subjeknya. Wa itu adalah subjeknya. Oke. Yang pertama kalau kita mau i'rab kata kerja apa saja, kita menyebutkan jenisnya, setelahnya hukumnya atau lakumnya sama, setelah itu tandanya. Oke. Ini tentang fi'il madhi. Selain fi'il madhi itu ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari asalnya mu'rab. Mu'rab. Kata seperti yaktubu. Yaktubu, kita lihat di sini enggak ada apa-apa di sini kan. Jadi kalau kita mau i'rab ini kita menyebutkan dulu jenis katanya apa? Fi'il mudhari. Fi'ilun mudhari'un. Apa hukum fi'il mudhari? Fi'il mudhari, kata kerja ini, fi'il mudhari ini tidak didahului dengan jazim atau nasib. Oke, enggak ada apa-apa di sini. Nasib atau jazim enggak ada di sini, dan akhirnya tidak bersambung dengan nun taukid atau nun niswa.
Oke. Jadi ini marfu, fi'il mudhari marfu. Marfu. Apa tanda rafa'nya? Wa alamat raf'ihi ad-dhammatu. Kenapa zahira? Karena diucapkan pada akhirnya, karena itu jelas ya, itu terlihat pada akhirnya. Ad-dhamma ya jelas pada akhirnya. Jadi fi'il mudhari yang pertama jelas katanya fi'il mudhari. Hukumnya marfu. Tandanya ini alamat raf'ihi ad-dhammatu. Apakah dhammanya terlihat diucapkan? Nam, kalau terlihat dan diucapkan az-zahira, kalau tidak muqaddara. Kalau tidak ya akhir kata yang nggak bisa berubah. Akhir katanya nggak bisa berubah. Pada amil memasukinya berubah atau beda. Kita lihat kata ini yaktubu. Yaktubu. Kalau bersambung dengan nun niswa atau nun taukid. Nun taukid ada dua. Khafifah. Nun niswa ini adalah isim ya. Nun niswa adalah isim. Itu subjek ya. Seperti ini wal walidatu yurdi'na atau an-nisa'u yaktubna atau yasumna. Oke. Al-banatu yaktubna. Al-banatu yaktubna. Asal katanya apa? Yaktub. Ini asal katanya yaktubu. Oke. Tapi akhirnya bersambung dengan nun niswa. Nun niswa. Atau nun inas. Sudah sama. Oke, nun niswa. Oke, di sini al-banat itu mubtada. Ini sudah. Saya tidak ke sini ya. Ini yang beta sekarang. Yaktubna. Kalau kita maafkan. Oke, kemasukan nun taukid atau nun niswa itu ke kata mudhari itu menjadikannya mabni. Keluar dari ma'rab ke bina. Jadi kata ini yaktubna. Kalau kita karena ini kata kerja, kita menyebutkan dulu apa? Jenis katanya, jadi ini fi'il mudhari. Oke, fi'il mudhari. Apa hukumnya di sini? Ini mabniyun. Kenapa? Karena akhirnya bersambung dengan nun niswa. Jadi mabniyun. Fi'il mudhari mabniyun. Ala apa? Apa yang sebelum nun niswa di sini sukun? Yaktubna. Dan kita harus memperhatikan ini juga ya. Kemasukan nun niswa ke fi'il mudhari itu membuat fi'il mudhari itu mabni ala sukun. Mabni ala sukun daiman. Oke. Tapi kalau nun taukid mabni ala al-fathi. Mabniun ala al-fathi. Fi'il mudhari'un mabni ala sukun. Kenapa mabni ala sukun? Karena kemasukan. Oke, karena bersambung dengan nun niswa litisalihi binun niswa. Fi'il mudhari mabni ala sukun, akhirnya sukun. Kenapa mabni ala sukun? Litisalihi binun niswa. Karena bersambung dengan nun niswa. Karena kata ini bersambung dengan nun niswa. Oke, kalau bersambung dengan nun niswa mabniyun, nun taukid juga mabniyun.
Oke, ini tentang keadaan fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswa atau nun taukid. I'rabnya mabni ala sukun, kalau nun niswa, kalau nun taukid itu mabni ala fathah. Tapi kalau tidak bersambung dengan salah satu nunnya itu mu'rab. Oh, di sana mu'rabnya mansub atau marfu atau majzum. Oke, di sana. Kalau didahului dengan jazim, dengan nasib menjadi mansub. Kalau dimulai dengan namanya apa? Dengan jazim itu majzum. Oke, kita lihat contoh. Oke, siapa di sini ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan di sini? Saya Ustaz, Oke, silahkan. yang bagian i'rab fi'il madhi itu bisa Ustaz diulang i'rabnya dorobu fi'il madhi mabniun ala, kan itu ada wawu Kalau akhirnya. di sana kita bisa dua i'rab di sana. Tapi kalau kita mau i'rab tahqiqi, i'rab tahqiqi yang benar-benar itu harusnya fi'lun madin mabniyun ala al-fathil muqaddar. Kenapa? Karena kata beliau di sana dalam bukunya maftuhul akhir abadan. Benar kan? Oke, maftuhul akhir abadan itu artinya mabni ala al-fathi daiman. Jadi padahal tidak terlihat atau tidak diucapkan al-fathah pada akhir katanya, tapi fathah masih ada. Oke, fathah masih ada di sana, tapi tidak diucapkan saja. Jadi di sana muqaddar seperti at-takir pada ta'adzur, pada thiqal itu juga. Paham enggak? Oke, ini saya belum menjelaskan ini ya tentang fi'il madhi itu. Oke, tapi sama. Karena fathah itu ada, tapi kita tidak melihatnya. Jadi itu muqaddar. Fi'lun madhin mabniyun ala al-fathil muqaddar. Itu i'rab tahqiqi. Tapi kalau kita mau i'rab ta'lim seperti biasa saja ya, bisa seperti itu ya. Oke, fi'lun madhin mabni ala dhammi. Mabni ala dhammi bisa lanjut litisali bi apa? Bi wawul jamaah. Oke. Itu dua-duanya benar ya. Bisa dirapkan seperti yang di depan kita sekarang ya. Fi'l madhin mabniyun ala dhammi litisalihi bi wawul jamaah. Itu rab ta'limi, itu yang biasa saja. Oke. Tapi yang kedua itu yang lebih benar ya. Oke, fi'l madhin mabniyun mabni ala al-fath al-muqaddar. Oke, tidak. Nah, Ustaz, fahimtu, syukran. Ada pertanyaan? Oke, ini tentang fi'l madhi. Fi'l madhi hukumnya mabniyun, fi'l mudhari hukumnya mu'rabun, kecuali kalau di apa itu? Kalau akhirnya bersama dengan nun taukid atau nun nisbah saja menjadi mabniyun, dan fi'l amr juga mabniyun. Fi'l amr juga mabniyun. Oke. Kita sekarang ke an-nawasib. An-nawasib itu 10 ya, semuanya 10. An, lan, idzan. Oke. Bisa dalam mukai kan, tapi sama dengan lam ta'lil. Lamul juhudi, hatta alfa, al-waw, wa-aw. Semua 10 ya. An, lan, idzan, kai, lam kai atau lam tahlil, lam juhudi, hatta, jawab al-fa, wal-wa, wa-aw. Ini
Dan sebenarnya yang menasabkan sendiri adalah 4 ini. Ini kata ini, an ini tansib sendiri, lan tansib sendiri, idan tansib sendiri, kata tansib sendiri. Sedangkan lam ini, lam talil ini sampai akhirnya mereka nggak bisa menasabkan sendiri. Maafkan, saya tidak akan menjelaskan itu sekarang ya. Lupakan saja. Oke, ini nawasibnya. Ini nawasibnya. An, lan, idan, kay, lam juhudi, hatta, jauh bilfa, wal wawi, wa aw. Oke, enggak apa-apa. Kalau kita lihat kata ini, lam juhudi itu, oke, maafkan ya. Oke, contoh ini. Uridu an aktuba. Uridu. Ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari marfu' wa alamat rafi'i ad-dhammatu dhahirah. Kenapa? Karena tidak ada nasib. Ini nasib ya, enggak ada nasib di awalnya. An, ini harf nasb. Harf nasbi mabni ala sukun. Oke. Dan aktuba, sekarang jadi aktuba dari aktubu. Kenapa sekarang jadi aktuba? Karena didahului dengan salah satu huruf nasib. Jadi aktuba fi'lul mudhari' mansub bi an. Fi'il mudhari' mansub dengan apa? Dengan an. Dan tanda nasbinya wa alamat nasbihi al-fathatu al-zahirah. Alamat nasbi al-fathatu al-zahirah. Ini setiap kali an itu didahului dengan fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' menjadi mansub. Fi'il mudhari'. Dan kalau kita mau i'rab kata kerja yang didahului dengan apa itu amil seperti ini, an atau jazim. Oke. I'rabnya sama tapi ada tambahan sedikit ya. Kita menyebutkan dulu kata kerjanya. Oke, jenis kata kerjanya. Setelah itu hukumnya. Setelah itu penyebabnya. Oke. Setelah itu tandanya. Jadi kalau kita mau i'rab an aktuba, ini beda. Ini tidak perlu penyebab di sini ya. Tapi karena ini ada an di sini yang menyebabkan fathah di sini, kita harus menyebutkannya dalam i'rab. Jadi an aktuba fi'il mudhari. Ini yang pertama. Apa hukumnya? Sekarang mansub ya, karena terletak setelah an dan mansub. Oke, apa penyebab al-fathah di sini? Penyebab nasbiyah apa? Itu yang ketiga. Mansubun bi apa? Dengan an. Oke. Dan setelah itu tanda mansub bi an wa alamatu nasbihi apa itu? Al-fathatu. Alamat nasbiyah apa? Al-fathatu. Fi'il mudhari' hukumnya mansub, penyebab hukumnya an, mansub bi an. Ini dinasabkan oleh an atau dengan an, dinasab dengan an. Maafkan, dinasab dengan an. Oke, itu penyebabnya. Dan tanda nasbinya adalah fathah. Fi'ilun mudhari'un mansub bi an wa alamat nasbi al-fathatu adh-dhahiratu. Kenapa adh-dhahirah? Karena diucapkan oke, adh-dhahiratu ini tentang fi'il mudhari' yang didahului dengan salah satu huruf ini. Satu huruf ini ya. An
lan. Kalau tatan an itu juga seperti lan tanilul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Seperti lan tanjah lan tanjahal kasulu lan tanjah tidak, maafkan, la yanjah lan yanjaha al kasulu. Oke, lan itu harfun nafi wa nasbi. Harfun nafiin digunakan untuk nafi ya, wa nasbin. Harf nafi wa nasbin. Oke, dan lan ini yanjah ini digunakan ini ya, jenis katanya fi'il mudhari. Apa hukum fi'il mudhari di sini? Mansub. Oke, apa penyebab nasbnya? Mansub dengan apa? Dengan lan, mansub bilan. Sudah. Dan tandanya wa alamatu nasb mansub bilan wa alamat nasbihi al-fathatu. Ini diucapkan ya dan terlihat di sana ya, jadi al-fathatu adh-dhahira. Fi'lun mudhari' mansub bilan wa alamat nasbihi al-fathatu adh-dhahira. Oke, al-kasru subjeknya itu fa'iliyah. Oke. Ini tentang lan. Contoh untuk lan. Contoh untuk lan. Tapi untuk idzan itu mempunyai 3 syarat ya. Mempunyai 3 syarat sebelum digunakan ya sebagai apa itu nasib itu. Yang pertama harus ada di awal jumlahnya. Harus ada di awal jumlah jawab ya. Harus ada di awal jumlah jawab. Ini sadr jumlah. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, kata kerjanya harus menunjukkan ke masa depan. Kata kerjanya harus menunjukkan ke masa depan. Oke, ini apa itu ya adalah istiqbal. Setelah itu yang ketiga, ada syarat-syarat lain tapi ini yang penting saja ya. La yufsal bainaha wal fil. Oke, kecuali dengan qasam, atau nafi. Contohnya kalau contoh seperti ini ya, apa itu azuruka ghadan, azuruka ghadan, azuruka ghadan. Oke, jawabannya idzan ukrimaka. Idzan ukrimaka. Saya akan mengunjungi kamu besok. Jadi saya akan menghormati kamu. Saya akan menghormati kamu. Jadi dua-duanya akan terjadi kapan? Masa depan. Bukan sekarang ya, tapi masa depan ya. Itu azul kagaran, saya akan mengunjungi kamu besok. Idzan, jadi saya akan menghormati kamu. Jadi menghormati kamu ini idzan ukrimaka dengan fathah. Oke, jadi kata semua ada. Yang pertama itu ini ada di
di sadri jumlah jawab. Ini ada di sadri jumlah jawab. Oke. Setelahnya itu adalah kata-kata yang menunjukkan ke masa depan. Setelahnya la yufsal bainaha bainal fi'l. Ini oke, enggak ada yang memisahkan idzan itu dari kata kerjanya, dari kata kerja idzan di sini. Ini idzan, enggak ada apapun di sini ya. Kalau ada apapun di sini selain al-qasam atau harfun nafi, tidak boleh ini menjadi rafa. Oke, ini seperti idzan ya apa? Idzan Zaidun, oh maafkan. Idzan Zaidun yukrimuka. Idzan Zaidun yukrimuka. Ini sudah dipisahkan dengan apa, dengan Zaid. Jadi ini yukrimuka, nggak boleh yukrimuka lagi. Oke. Ada masalah beberapa syarat lain, tapi ini yang penting sekarang saja. Sadri jumlah, yang kedua adalah ala istiqbal, yang ketiga la yufsal bainaha bainal fi'li, la yufsal bainaha wal fi'l. Oke. Ini tentang idzan, tentang idzan. Oke, selain idzan itu ada kai. Jam berapa? Oke, setelah ini kita berhenti ya. Setelah idzan ada kai. Ikra, ikra. Likai atau kai saja, kai dulu. Ikra, kai tanjah, kai tanjaha. Ikra al-kitab, ikra al-kitaba. Ikra al-kitaba, kai tanjah. Ikra al-kitaba, kai tanjah. Kai tanjah. Oke. Kai tanjah digunakan untuk sebab ya apa? Untuk ya, itu untuk kai tanjah, untuk kamu berhasil ya, atau kamu berhasil, atau kamu berhasil ya. Jadi ikra al-kitaba, kai tanjah, untuk kamu berhasil. Oke, tanjah di sini fi'il mudhari mansub sama fi'il mudhari fi'il mudhari mansub. Oke, dengan apa? Dengan kai. Setelah itu tandanya wa alamatu nasbihi apa? Al-Fatihah. Al-Fatihatu al-zahirah. Kenapa? Karena di akhirnya terlihat dan diucapkan pada akhirnya. Oke, kita berhenti untuk akhirnya sampai di sini. An lan idzan kai, an lan idzan kai, dan besok kita mulai dengan lam kata jabil fa wal wawi wa au. Saf, apakah ada pertanyaan? Oh, ya. Jam 6 pagi tuh sudah ada berada di sana. Iya, nanti dan tuh dapat baju, dapat THR. Halo, apa pertanyaan? Saya mau bertanya, tapi bukan tentang yang nawasih. Oke, teman silahkan. Nggak apa-apa. Insya Allah, nggak apa-apa. Al-madhi itu pakai ya mankus, Ustaz. Enggak. Tidak dipakai.
Madin. Madin. Kalau ada alif lamnya, Ya, kalau dipakai ya. Kalau ada alif ya, ada ya. oh berarti kalau jadi nakiroh, Ya, iya tempat hilangkan. ya, seperti qadin. Al-qadi wa qadin. Oh iya iya iya. Seperti itu ya. Karena asalnya mado yamdi. Yani mado seperti qada. Mado yamdi. Huwa madin. Huwa madin. Huwa qadin. Al-qadi al-madi. Oke, Ukhti. Ada pertanyaan lain? Sudah Kak Ustaz, syukran. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah ini cukup untuk hari ini. Besok kita mulai dari apa? Lamul juhudi, lamul juhudi sampai al-waw, sampai aw ya. Insya Allah. Semoga Allah SWT memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.